Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kartawayanto Iswata. Om Saraswati Jaya. Anak-anak semua, baik, pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan tentang materi bab 2 yang judulnya Upaweda, yang mana dalam Upaweda ini nanti dibagi menjadi 2, yaitu pengertian dan bagian-bagian. Sebelum kita belajar, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Ida Sang Hyang Dewasa, dan semoga pelajaran ini dapat kalian ingat dan dibawa sepanjang hayat. Baik, kita akan mulai materi Upaweda. Baik, inilah materi kita bab 2 Upaweda. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Jadi, kalian saya harapkan ketika sudah mengetahui atau belajar bab ini, maka kalian akan memahami Upaweda dalam agama Hindu sebagai bagian dari kitab Triveda, sehingga dapat diamalkan di masyarakat serta dapat mengaitkan tentang keberadaan ajaran Upaweda dalam masyarakat. Untuk materi kita bagi 2. Yang pertama pengertian Upaweda dan yang kedua adalah Upaweda. Baik, yang pertama adalah pengertian. Pengertian Upaweda. Umat Hindu berkeyakinan bahwa Weda itu bersifat anadi ananta, yang maksudnya adalah Weda tidak berawal dan tidak berakhir. Kenapa demikian? Karena Weda diciptakan atau Weda lahir sejak dunia ini ada dan akan berakhir ketika dunia ini berakhir. Dan Weda dikatakan sebagai sabda Brahman atau sabda Tuhan atau sabda Ida Sang Hyang Widi. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci. Istilah Weda diartikan sebagai istilah Upaweda diartikan sebagai Weda lebih kecil dan merupakan kelompok kedua setelah Wedanga. Jadi Upaweda sendiri ada 2 kata, yaitu Upa dan Weda. Upa yang artinya dekat atau sekitar, dan Weda yang artinya pengetahuan. Jadi Upaweda adalah dekat dengan pengetahuan. Baik, selanjutnya ini adalah bagan kodifikasi Weda Smarti, yaitu terbagi menjadi 2. Kita ingat menjadi 2, yaitu 1 Wedanga dan yang kedua adalah Upaweda. Wedanga terbagi menjadi 6 secara umum, secara garis besar dari 6, yaitu Siksa, Jyotisa, Vyakarana, Canda, Nirukta, dan Kalpa. Sedangkan Upaweda secara umum terbagi menjadi 5 secara garis besar, yaitu Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharaveda. Itihasa dibagi menjadi 2, yaitu cerita tentang epos Ramayana dan Mahabharata. Ramayana adalah karya dari Resi Agung Walmiki dan Mahabharata adalah karya dari Resi Vyasa. Untuk Purana secara umum ada 18 Purana, dan kemudian yang menyusun kitab Arthasastra adalah Resi Chanakya. Ayurveda adalah kitab yang isinya tentang ilmu-ilmu kesehatan atau pengobatan, sedangkan Gandharaveda adalah ilmu tentang seni. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, ini adalah kodifikasi Weda secara utuh, secara keseluruhan, yang terbagi menjadi 2, Weda Sruti dan Sumarti. Weda Sruti terbagi menjadi 3, mantra, Brahmana, dan Upanishad, sedangkan Sumarti terbagi menjadi 2, Vedanga dan Upaweda. Nah, kemudian dijabarkan masing-masing bagian
yang menjadi satu keseluruhan. Untuk Weda Shruti dikelompokkan menjadi 4, yaitu Caturveda, Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Yang berjasa menyusun atau mengkodifikasi Caturveda adalah Rsi Vyasa beserta 4 muridnya, yaitu Pulaha, Jaiwini, Vaisampayana, dan Sumantri. Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Baik, kita akan lanjutkan untuk pengertian penjelasan Upaveda atau bagian-bagian Upaveda. Kedudukan Upaveda dalam Weda. Weda Shruti dan Smriti adalah merupakan 2 jenis kitab suci agama Hindu yang kedua-duanya adalah sama, tidak ada bedanya, yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyebaran dan pengamalan ajaran-ajarannya. Dari kitab Shruti mengalirlah seperti Ibu Saraswati yang menurunkan ilmu pengetahuan, dan kemudian dikembangkan dalam kitab-kitab Smriti, Itihasa, Purana, Tantra, Darsana, dan tatwa-tatwa yang kita warisi di Indonesia. Weda Shruti isinya memuat tentang dan mengurai tentang wahyu Tuhan, sedangkan kelompok Smriti memuat tentang kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Jadi, Shruti isinya tentang teologi atau ketuhanan, bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan Sang Pencipta di Sang Widi, tentang mantra-mantra. Sedangkan Smriti bagaimana cara kita berhubungan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar atau dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, kita selaras hidup menjalankan dharma negara dan dharma agama. Maka semua ini didasarkan atas hukum yang juga disebut dengan Dharma Sastra. Jadi untuk kitab-kitab yang isinya tentang aturan-aturan kehidupan masyarakat itu namanya Dharma Sastra. Kemudian kitab Smriti adalah kitab suci Weda yang ditulis berdasarkan ingatan oleh para maharsi yang bersumber dari ide Sang Hyang Widi atau Tuhan. Smriti adalah untuk menyebutkan jenis kelompok Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan. Jadi dari Shruti yang diterima wahyu oleh para maharsi kemudian ditulis, itulah yang dinamakan dengan Smriti. Kitab Upaveda terdiri atas beberapa cabang ilmu pengetahuan, yaitu Itihasa yang isinya Ramayana dan Mahabharata, kemudian Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharaveda yang sudah disebutkan tadi. Untuk yang pertama, Itihasa. Itihasa merupakan kelompok Weda yang merupakan jenis epos atau wiracarita yang isinya tentang kepahlawanan, dan cerita ini benar-benar nyata adanya. Pada umumnya, pengertian Itihasa adalah nama sejenis karya sastra dalam agama Hindu. Cerita dalam Itihasa sangat penuh fantasi, roman, kewiraan, kepahlawanan yang isinya penuh dengan mitologi sehingga memberikan sifat kekhasan sebagai sastra yang bersifat spiritual. Kata Itihasa terbagi menjadi 3 dalam bahasa Sanskerta, yaitu iti, ha, dan asa. Sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Berarti Itihasa bukan cerita dongeng, melainkan cerita atau epos yang memang benar-benar nyata dan memang sudah terbukti dari peninggalan-peninggalan yang ada di India, seperti jembatan Situbanda, Sungai Gangga, dan lain sebagainya. Serta padang Kurukshetra pun pada saat ini masih dapat dilihat oleh umat Hindu yang ada di seluruh dunia. Secara tradisional, jenis yang tergolong Itihasa terbagi menjadi 2, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Inilah 2 kitab yang tergolong dalam